Selamat datang kembali di channel Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Pada 16 Februari 1923, sebuah ekspedisi yang dipimpin oleh arkeolog Inggris Howard Carter dan dibiayai oleh Lord Carnarvon membuka ruang pemakaman yang disegel dari Firaun dinasti ke-18, yakni Raja Tutankhamun, yang juga dikenal sebagai Raja Tut. Tutankhamun adalah penguasa yang kurang dikenal, tetapi penemuan makamnya yang utuh dan tidak rusak membuat namanya mencuat hingga terkenal di seluruh dunia karena pemberitaan yang menggemparkan. Dan penemuan Carter juga memicu minat baru di bidang Egyptologi. Dan pada November 1922, Carter dan rekan-rekannya memasuki ruang interior makam Tut. Dan dari sinilah kisah-kisah misterius dimulai. Di sana mereka menemukan harta karun berusia lebih dari 3.000 tahun dan dianggap sebagai sesuatu yang langka karena sebagian besar makam Firaun telah dijarah pada abad-abad sebelumnya. Di ruang terakhir dibuka pada bulan Februari, Carter menemukan sarkofagus Raja Tut, serta banyak perhiasan, patung, kereta, dan pakaian, dan semuanya dikatalogkan dengan cermat. Dan bagaimanakah sebenarnya kisah Carter dan kutukan Firaun yang selanjutnya? Silakan disimak mengenai misteri kutukan makam di piramida yang misterius di dunia. Tragedi ekspedisi Carter. Terlepas dari kenyataan bahwa makam Raja Tut tidak memiliki kutukan tertulis di dinding atau pada barang-barang di interiornya, namun kutukan Raja Tut adalah kutukan Firaun yang paling terkenal dari semuanya. Ini karena adanya kematian misterius yang menimpa anggota ekspedisi yang diduga terkena kutukan. Mental Floss memiliki daftar anggota ekspedisi Carter yang menemui ajalnya setelah pembukaan makam Tut pada tahun 1923. Dan Lord Carnarvon, orang yang membiayai penggalian, meninggal hanya beberapa bulan setelah kuburan pertama kali dibuka. Dia meninggal karena gigitan nyamuk yang terinfeksi. Dan seorang teman Howard Carter yang memberikan tangan mumi sebagai hadiah, mengalami insiden memilukan, yaitu rumahnya terbakar dan juga kebanjiran ketika dia kembali membangun rumahnya. Eksekutif kereta api Amerika George J. Gould meninggal karena pneumonia setelah mengunjungi makam tersebut. Dan diketahui bahwa saudara tiri Lord Carnarvon bahkan tidak pernah mengunjungi makam tetapi mengalami kebutaan dan meninggal karena sepsis. Dan kematiannya dikaitkan dengan Lord Carnarvon yang dianggap membawa kutukan Firaun kepadanya. Yang lainnya diduga meninggal karena pembunuhan, mati dengan cara dibakar, dan bunuh diri karena putus asa akibat rumor tentang kutukan tersebut. Dan Howard Carter sendiri hidup selama lebih dari 1 dekade setelah ekspedisi, tetapi beberapa masih menghubungkan kematiannya akibat limfoma dari kutukan Firaun. Masih mengenai kutukan Mesir kuno, yaitu ada kutukan Osiris. Buku The Curse of the Pharaoh's Tombs oleh Paul Harrison menceritakan kisah Egyptologis Inggris yang bernama Walter Bryan Emery. Setelah ia berhasil mengungkapkan sebuah makam tersembunyi di Saqqara, selama penggalian ini, salah satu pekerja Emery menemukan patung dewa kematian Mesir, yaitu Osiris, dengan panjang sekitar 8 inci. Dan patung itu diberikan kepada Emery, yang akhirnya ia pajang di atas meja rumahnya. Namun asisten rumahnya mendengar suara aneh dan ia pun segera memanggil Emery tetapi tidak mendapat jawaban. Karena curiga, asisten memutuskan untuk masuk ke kamar mandi dan ia melihat Emery lumpuh tidak berdaya di pancuran kamar mandi. Emery lalu dilarikan ke rumah sakit Inggris di Kairo. Dokter memastikan bahwa Emery mengalami kelumpuhan di sisi kanan tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak atau berbicara. Emery meninggal pada 11 Maret 1971. Surat kabar Kairo mengaitkan kematiannya dengan kutukan Firaun. Namun banyak ahli yang percaya bahwa ceritanya mungkin dilebih-lebihkan terkait kutukan mumi. Namun siapa yang tahu bahwa surat kabar di Kairo pun menerbitkan hal tersebut. Dan tentu yang lebih mengetahui mengenai budaya dan keajaiban Mesir kuno adalah penduduk daerah Mesir.
Kutukan Raja Tut kembali menghantui. Legenda mengenai kutukan Raja Tutankhamun tidak hilang begitu saja, bahkan beberapa dekade setelah kematian Howard Carter. Banyak orang percaya bahwa kutukan Tut masih ada, bahwa ahli Mesir terkenal Zahi Hawass bercerita dalam bukunya The Golden King tentang sebuah cerita yang disebarkan oleh seorang jurnalis Jerman dalam sebuah buku tentang kutukan Fir'aun di tahun 1970-an. Dan menurut kisah ini, wartawan tersebut bertemu dengan Direktur Jenderal Departemen Purbakala Mesir, Dr. Gamal Mehrez, dan menanyakan tentang kutukan tersebut. Kemudian Mehrez menjawab, meskipun banyak penggalian makam mumi yang dilakukan, tetapi tidak ada yang terjadi padanya. Dan menurut jurnalis tersebut, Mehrez meninggal keesokan harinya. Banyak legenda mengaitkan kematian Mehrez dengan pemindahan beberapa harta karun Raja Tut ke sebuah pameran di Inggris. Menurut majalah Ekspedisi dan Hawass menunjukkan bahwa Mehrez sudah lama menderita penyakit kronis. Hawass juga mengungkapkan bahwa Mehrez mengkhususkan diri dalam arkeologi Islam, dan pada kenyataannya, ia tidak pernah menggali apapun dari zaman Fir'aun. Kematian kebetulan lainnya juga dikaitkan dengan kutukan Tut, termasuk seorang arkeolog yang tertabrak mobil setelah memprotes perpindahan beberapa harta Tut ke Prancis. Dan direktur barang antik lainnya yang tewas saat menyeberang jalan. Berbicara mengenai kutukan Fir'aun di Mesir kuno, kita akan berbincang mengenai kutukan Fir'aun yang dicetuskan dalam beberapa genre tulisan. Para ahli beranggapan bahwa kisah kutukan mumi ini dipicu oleh kematian dan sejumlah besar laporan berita sensasional yang ingin mendapatkan untung dari koran yang mereka jual. Fiksi populer juga berperan dalam menyebarkan gagasan mengenai kutukan mumi ini, dan terinspirasi dari gaya Victoria dengan Egyptomania dan mumi yang dibuka. Menurut para ahli di barat, bahwa sejumlah penulis horor dan fiksi ilmiah mulai memasukkan mumi dan kutukan ke dalam cerita mereka. Artinya kutukan Mesir kuno mulai populer di daerah barat setelah banyak kejadian yang bermunculan. Pada tahun 1827, penulis Inggris Jane Loudon, seorang pelopor awal fiksi ilmiah dan horor gotik, menuliskan sebuah karya 3 volume yang berjudul The Mummy: A Tale of the 22nd Century, di mana mumi dihidupkan kembali. Ada juga Lucia May Alcott yang menulis sebuah cerita pendek pada tahun 1869 yang berjudul Lost in a Pyramid or The Mummy Curse, yang mengisahkan seorang pemuda yang diikuti oleh kutukan saat ia tersesat di sebuah piramida. Bahkan ahli gotik Edgar Allan Poe ikut serta dalam kisah kutukan mumi pada tahun 1845 dengan cerita satirnya Some Words with a Mummy, di mana beberapa pria Victoria menghidupkan kembali mumi ala Mistaccio dengan menyetrumnya. Terlepas dari beberapa kebenaran mengenai kutukan Fir'aun pada Mesir kuno, ada beberapa penjelasan logis terkait kutukan Fir'aun yang disampaikan oleh ilmuwan barat. Beberapa teori yang lebih populer adalah bahwa makam Raja Tut mungkin mengandung jamur, spora atau racun lain yang menginfeksi anggota tim. Dan bahwa faktanya banyak dari mereka menderita penyakit sebelum meninggal, dan sisanya hanyalah kisah-kisah yang dibuat. Kisah mengerikan pertama dari kutukan mumi berasal dari kisah Louis Pennecher pada tahun 1699. Ia adalah seorang penjelajah dari Polandia yang mengambil 2 mumi dari Alexandria. Pennecher dihantui oleh penampakan hantu kembar di mimpinya, dan ia diterjang badai laut dalam perjalanannya kembali pulang. Dan badai besar itu membuat mumi terlempar ke laut, dan barulah badai mereda. Minat terhadap mumi dan makamnya meningkat di era Victoria. Selama periode itu ada semacam euforia bernama Egyptomania yang juga diminati kekaisaran. Dan pada abad ke-19, mode baru di Inggris mulai bermunculan, diantaranya membuka bungkus mumi sambil dipertontonkan. Dan meskipun ini untuk kepentingan sains, tontonan ini menjadi hiburan kelas atas. Setidaknya praktik ini jauh lebih baik daripada praktik mengkonsumsi bubuk mumi yang dianggap memiliki manfaat medis. Itulah mengenai seputar misteri kutukan Mesir dan makam yang berada di berbagai tempat di Mesir. Benar atau tidaknya, dan yakin atau tidaknya, kita terhadap hal ini kembali kepada kita sendiri.
Hanya ada satu hal yang memiliki kejelasan mengenai hal ini adalah bahwa suatu kekuatan atau hal yang bergerak di luar kemampuan manusia dan entitas lain itu memang ada, dan benar adanya. Kemungkinan budaya barat dan budaya timur sangat bertolak belakang mengenai hal ini, dan dalam campur tangan hal mistis dan misterius yang tidak dapat diteliti kebenarannya secara sains materi. Bagaimana menurutmu ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di kolom komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya dengan menekan tombol subscribe dan klik icon lonceng yang berada di bawahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.